Salam, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan presentasikan hasil diskusi saya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Nangsia Gabis, NIM 2023814052. Kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Judul yang saya bawa ialah Jurnal Ilmiah Nanoteknologi. Pendahuluan, bauran marketing terdiri dari produk, range, place, dan promotion. Penetapan harga pada pelayanan kesehatan merupakan bauran penting yang dapat dilakukan melalui metode pendekatan top-down maupun bottom-up. Tujuan dari makalah ini adalah meninjau beberapa antara metode pendekatan top-down dengan bottom-up pada penetapan harga pelayanan kesehatan. Metode tinjauan literatur ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2018. Penelitian terkait dengan pendekatan top-down dan bottom-up pada penetapan harga di bidang layanan kesehatan dicari dengan menggunakan kata kunci yang valid, termasuk top-down approach, bottom-up approach, dan costing melalui PubMed, ScienceDirect, dan Inbox. Hasil diskusi: sebanyak 10 makalah dipilih untuk tinjauan literatur. Hasilnya didapatkan pendekatan top-down dilakukan apabila ingin melihat biaya dalam skala produk yang besar dan memperkirakan biaya pada jangka yang lebih panjang. Pendekatan bottom-up dilakukan apabila kita ingin menilai seberapa banyak variasi biaya yang diperlukan dalam aktivitas produksi. Pendekatan top-down akan menghasilkan varian biaya yang lebih merata dan tidak memiliki banyak varian, sedangkan bottom-up akan menghasilkan varian biaya yang bersifat individu dan sangat kompleks. Kesimpulan, dengan memahami metode pendekatan top-down dan bottom-up dalam perhitungan biaya, maka administrator memiliki dasar yang kuat dalam penetapan harga, perhitungan margin keuntungan serta budgeting biaya marketing serta strategi marketing yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sehingga diverifikasi pendapatan dapat dilakukan di rumah sakit dapat bertahan pada era JKN. Tinjauan teoritis: perhitungan biaya sendiri dapat dilakukan dengan pendekatan top-down atau pendekatan bottom-up, dan beberapa penelitian telah dilakukan dengan mencampurkan kedua pendekatan di atas. Pada umumnya, pendekatan top-down dilakukan apabila ingin melihat biaya dalam skala produk yang besar dan memperkirakan biaya pada jangka yang lebih panjang, sedangkan pendekatan bottom-up dilakukan apabila kita ingin menilai seberapa banyak variasi biaya yang diperlukan dalam aktivitas produksi. Hal ini terjadi karena pendekatan top-down akan menghasilkan varian biaya yang lebih merata dan tidak memiliki banyak varian, sedangkan bottom-up akan menghasilkan varian biaya yang bersifat individu dan sangat kompleks. Chapko et al. 2009. Pendekatan top-down pada umumnya mengabaikan varian yang terjadi pada proses produksi, sehingga yang diperoleh adalah nilai tengah dari varian yang ada, sehingga terjadi subsidi silang antara
kasus, namun institusi yang menggunakan pendekatan top-down tidak dapat mengetahui fokus intensitas pada proses produk. Untuk mengatasi hal ini, Mercer pada tahun 2014 menyarankan untuk institusi kesehatan di Prancis menggunakan pendekatan bottom-up yang menitik beratkan pada tingkat pensiun. Pendekatan bottom-up yang menitik beratkan pada tingkat pasien, sehingga pada dipelajari area mana yang memiliki komponen biaya tertinggi sehingga dapat dilakukan langkah efisien. Mercer and Naroh 2014. Menurut Jacob dan Barnett, perhitungan biaya dengan pendekatan bottom-up lebih baik digunakan diaplikasikan pada pelayanan kesehatan yang memiliki varian yang besar karena setiap komponen biaya yang besar dapat memberikan akibat meningkatnya biaya secara keseluruhan. Contohnya, persalinan yang memiliki varian yang lebar, sedangkan pendekatan top-down lebih baik diaplikasikan ke pelayanan yang memiliki varian yang kecil, misalnya pelayanan yang menitik beratkan penggunaan peralatan seperti pembedahan kasus appendicitis. Jacobs and Barnett 2017. Metodologi penelitian dengan menggunakan teknik prisma dan pencarian literatur melalui PubMed, Science, dan Ipsos dengan keyword top-down approach menghasilkan 59 juta, dan dengan menggunakan keyword tambahan bottom-up approach dan costing menghasilkan 32 juta. Dari 32 jurnal ini dilakukan eksklusi abstrak dan dihasilkan 10 jurnal yang akan dilakukan literatur review. Hasil dan pembahasan besaran varian yang terjadi pada satu jenis biaya ditampilkan di dalam gambar 2. Pada perhitungan costing, tidak terdapat pendekatan yang terjadi standar baku karena masing-masing pendekatan memiliki keunggulan sendiri dan administrator harus dapat menentukan pendekatan yang diambil dan mengetahui kekurangan dari masing-masing pendekatan perhitungan costing. Ten et al. 2009. Pendekatan top-down lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan sumber daya yang besar untuk dilakukan, sedangkan pendekatan bottom-up memerlukan sumber daya yang besar dan periode pengukuran yang lebih lama. Pendekatan top-down tidak mampu melihat adanya varian dalam komponen biaya, sedangkan pendekatan bottom-up dapat melihat varian dan komponen biaya yang kurang efisien. Tiara et al. 2003. Oleh karena kedua pendekatan di atas tidak ada yang sempurna, maka beberapa penelitian dilakukan dengan membandingkan metode pendekatan murni
top down dan juga pendekatan campuran di antara oleh Rifaj pada tahun 2016 yang menemukan bahwa terdapat risiko underestimate pada pendekatan murni top down sebesar 21–36% dibandingkan dengan pendekatan campuran Rifaj et al. 2016. Menurut Rifaj, melalui penelitian penggunaan pendekatan campuran harus terlebih dahulu memperhatikan area yang memiliki varian yang luas. Dalam penelitiannya, Rifaj mengukur pembiayaan dalam pelayanan kesehatan, transportasi, donor orang dengan pendekatan campuran, maka sumber daya yang dikeluarkan untuk analisa dan pengukuran jauh lebih sedikit dan efisien. Tabel di atas menunjukkan area bahan medis habis pakai merupakan area varian yang paling besar, maka dilakukan pendekatan bottom up, sedangkan area yang lain menggunakan pendekatan top down yang lebih sederhana dan tidak menghabiskan sumber daya yang banyak. Rifaj et al. 2016. Baik pendekatan top down, bottom up, dan mixed tidak dapat diaplikasikan secara luas karena sangat tergantung dengan target, pengukuran biaya sumber daya yang tersedia, serta jenis produk yang akan dihitung. Olson 2011. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam memutuskan pendekatan top down maupun bottom up dalam pengukuran biaya, administrator rumah sakit perlu memperhatikan keunggulan kedua pendekatan secara saksama serta menghitung apakah sesuai dengan sumber daya yang tersedia, jenis pelayanan kesehatan yang akan diukur, serta tujuan pengukuran itu sendiri. Untuk pelayanan kesehatan yang memiliki varian yang luas, lebih baik menggunakan pendekatan bottom up, sedangkan untuk pelayanan kesehatan yang memiliki varian lebih sedikit dapat dilakukan dengan pendekatan top down. Namun pada pelayanan kesehatan yang fokus variannya telah teridentifikasi, maka dapat dilakukan pendekatan campuran agar sumber daya dan waktu yang dilokasikan untuk pengukuran dapat berkurang. Dengan memahami perhitungan biaya, maka administrator memiliki dasar yang kuat dalam penetapan harga, perhitungan margin keuntungan, serta budgeting biaya marketing serta strategi marketing yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sehingga diverifikasi pendapatan dapat dilakukan dan rumah sakit dapat bertahan pada era JKN. Ini adalah diagram dari materi ini dan hasil identifikasi dan evaluasi modalitas 7 area yang akan dilakukan analisis dengan pendekatan campuran. Itu seperti gambar yang kita lihat. Dan sekian dan terima kasih.